أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kenikmatan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala memberi kita kenikmatan, yaitu kelezatan dalam beribadah. Dari sekian juta kaum muslimin yang ada di dunia saat ini, berapa persen di antara mereka yang bisa menikmati seperti kita semua di sini? Apa itu? Allah gerakkan badan kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju masjid mengerjakan sholat subuh. Allah ringankan hati kita untuk bisa bangun pagi-pagi, yang mana di situ pagi hari itu apot-apotnya penak-penaknya keluar kalau anak buju. Tapi Allah beri kita keringanan hati untuk bisa bangun kemudian mengerjakan salah satu kewajiban di antara kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan ini mudah-mudahan tetap ada dalam diri kita hingga ajal menjemput. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya inna hataini sholataini atqalu 'alal munafiq. Sesungguhnya ada dua sholat yang mana di situ sholat tersebut sangat berat sekali bagi orang-orang munafik. Apa itu? Yaitu al-fajr wal isya. Sholat fajar yaitu sholat subuh, kemudian sholat isya. Dalam riwayat yang lain, ya, sholat subuh dan juga sholat al-asr, sholat asar. Maka ya, dengan hadirnya kita di sini, wujudnya kita di sini, alhamdulillah berarti menjadi tanda di antara tanda-tanda bahwasanya kita ini mudah-mudahan terbebas daripada sifat-sifat orang munafik. Selawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan sinten kemawon ingkang mengikuti petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan Allah,
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita mulai dengan membaca ayat suci Al-Quran. Ya, kita masih dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau bahasa Indonesia kan kayak kentang, kali ketan, itu hampir mirip nih. Tapi kan beda jauh artinya. Begitu pula bahasa Arab kayak kolbun, kalbun, jauh banget. Ya. Alamin sama alamin, jauh. Ain, alamin. Rob semesta alam, tapi alamin pakai alif. Alamin. Nah itu nanti itu artinya tersakiti. Kan jauh sekali. Alana yu'minu alaman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk materi kita seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ini materi yang membutuhkan keistiqomahan. Jadi materi tadabbur itu membutuhkan keistiqomahan. Dan bahkan bisa jadi ya, akan banyak waktu. Akan banyak. Baik. Surat Al-Fatihah. Kita
kita kemarin sudah masuk mengenai asma as-surah al-mubarakah. Kita sudah masuk ya, nama daripada surat al-Fatihah. Kemudian kita masuk di sini munasabatut tasmiyah. Munasabatut tasmiyah. Ya, apa korelasi, apa sih hubungannya antara ya, penamaan tersebut dengan surat Al-Fatihah tersebut? Maka di sini yang pertama, ya, Al-Fatihatu iftitahil Qur'anil Karim biha. Kenapa dikatakan atau dinamakan surat Al-Fatihah? Karena di sini Al-Qur'an dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dengan nanti mendapatkan begitu buka surat Al-Quran, mushaf, kemudian yang didapati surat selain surat Al-Fatihah. Nanti buat kita tidak benar. Pasti begitu buka Al-Quran ya, di halaman pertama, surat pertama pasti surat Al-Fatihah. Nah ini nganu sedikit ya, wawasan sedikit. Kalau kita merujuk ke dalam ilmu ulumul Quran, ya, ilmu studi Al-Quran, dan itu yang dikatakan oleh Syekh Munawwir Qaddan, bahwasanya ya, kalau kita lihat tertib ya, penertiban urutan daripada surat-surat yang ada dalam Al-Quran ya, itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama itu adalah amrun ijtihad, itu bahwasanya di situ ya, adalah buah pikiran para sahabat yang mana mereka meletakkan surat Al-Fatihah pertama, kedua surat Al-Baqarah, ketiga surat Al-Imran dan seterusnya. Berarti itu perkara ijtihad. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu bahwasanya tata tertib urutan surat-surat dalam mushaf Al-Quran itu adalah amrun tauqifiyun. Ya, kalau yang pertama ijtihadi, kemudian yang kedua adalah tauqifi. Apa itu yang dimaksud dengan tauqifi? Tauqifi adalah bahwasanya itu semua sudah diatur dan atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat kedua. Tapi kalau kita ya, lihat pendapat yang ketiga, dan di sini adalah yang lebih yang dikatakan para ulama yang lebih condong kepada kebenaran. Faktanya tidak semua susunan surat-surat dalam Al-Quran itu ijtihadi ya, karena ada nas-nas hadis yang Rasulullah pernah sholat ya, surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, diteruskan surat An-Nisa. Nah ini kan urutan. Di sisi lain juga Rasulullah pernah sholat menggunakan urutan seperti surat Ad-Duha sampai surat An-Nas dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan ya, urutannya A sampai Z. Nah, maka muncul pendapat yang ketiga yang lebih mendekati kebenaran, yaitu bahwasanya susunan surat-surat dalam Al-Quran adalah perkara ijtihadi dan juga tauqifi. Jadi apa? Sebagian memang sudah ada nasnya, tapi sebagian itu adalah buah pikiran para sahabat ketika mereka berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah ya, mungkin sudah paham. Al-Quran ada yang sebagian ada tertulis dalam tulang di sini, ada yang tertulis di batu di sini, ada yang tertulis di ibaratnya kulit binatang di sini, belum menjadi buku satu. Nah, ketika pembukuan ini, ada pendapat-pendapat para sahabat dan juga ada nas yang dimasukkan
untuk mengurutkan surat-surat dalam Al-Quran dan jatuh bahwasanya surat Al-Fatihah itu berada di urutan pertama. Paham ini? Nah, kita kemudian masuk sedikit sebelum ke sini. Itu urutan surat dalam Al-Quran. Kemudian kalau urutan ayat-ayat dalam Al-Quran itu kira-kira ijtihadi pendapatnya para sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran atau itu langsung dari Allah. Maka kalau urutan surat itu ada tauqifi dan ijtihadi berbeda dengan urutan ayat, itu memang mutlak sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengurutkan surat-surat ya, itu kita bisa sesuai dengan apa namanya, dan diusahakan memang sesuai yang sudah digariskan oleh sahabat. Ya, tapi kalau kita ibaratnya baca pas sholat ya, di surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, setelah surat An-Nas mungkin kita balik ke surat Al-Ikhlas gitu. Dalam satu rakaat itu mungkin masih boleh ya, masih boleh. Tapi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca dari ayat yang paling terakhir, nah ini bisa jadi ya, sholatnya batal dan kita mungkin termasuk orang yang sesat. Salahnya fatal. Kenapa? Karena susunan ayat itu sudah langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh ya, mengacak-acaknya. Ya, kalau mau kita baca sebagian daripada surat Al-Baqarah ya jelas surat ke-100, 101, 102, 103. Kalau kita mungkin mau ngambil apa namanya surat Ali Imran ya jelas mungkin 50, 51, 52, 53. Tidak boleh ya kita acak ya, baca surat Ali Imran ya, kemudian diambil yang suratnya mungkin yang ke-20 ya, satu surat selesai langsung ambil ayat yang ke-25 ya tidak boleh. Itu jemaah sekalian mengenai urutan surat dalam Al-Quran, kita mulai dengan ayat-ayat yang berada dalam Al-Quran. Kembali lagi kita ke materi di sini, Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena di sini ya, surat tersebut membuka daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, Ummul Kitab. Salah satu nama daripada Al-Fatihah yaitu Ummul Kitab li'annaha ishtamalat ala jami'il maqasidid din. Kenapa dikatakan Ummul Kitab? Ya, karena di sini ya, dalam surat Al-Fatihah itu terkandung semua isi-isi ajaran-ajaran inti daripada Islam. Daripada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ya. Imanu billah, imanu bil rasulillah, imanu bi yaumil qiyamah, ada semua. Bahkan ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti ada di sana. Itu ada dalam surat Al-Fatihah. Bahkan kisah ya, kisah itu ada dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita teliti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah sebetulnya adalah ucapan salah seorang hamba saleh ya. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu apa berarti? Itu kan kisah. Kemudian juga manhaj. Nah, nanti ada insyaallah bawahnya. Ya. Ummul Kitab, kenapa? Karena surat Al-Fatihah yang pendek itu isinya mengenai semua ajaran-ajaran inti daripada Islam. Ya, kalau kita surat Al-Ikhlas itu
cuma satu. Apa itu? Tauhid. Surat Al-Ikhlas. Kemudian di sini kenapa ada juga namanya Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Li'annaha budiat bilhamd. Kenapa dikatakan dinamakan dengan surat Alhamdulillah? Yaitu karena dibuka dengan lafaz Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah. Kemudian di sini sababu madani. Ada juga namanya sababu madani. Yaitu li'anna Allah Ta'ala samaha bihadzal ismi fi suratil Hijr. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hijr itu Allah menamai langsung dengan namanya itu sababu madani. Qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an minal mathani, 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Diulang-ulang kapan? Kita senantiasa mengulangnya. Setiap rakaat sholat wajib membaca Al-Fatihah. Walaupun baca surat Al-Baqarah yang panjang sampai sikile gendeng, tapi nek boten mau surat Al-Fatihah gitu boten sah sholat. Sab'an minal madani wal Qur'anil azim. Kemudian juga ada namanya Al-Ghafiyah. Kenapa dikatakan surat Al-Ghafiyah? Li'annaha takfis fis salati min ghairiha wa la yakfi anha ghairuha. Karena dengan surat Al-Fatihah itu sudah mencukupi kita ketika sholat, tapi tanpa surat Al-Fatihah tidak tercukupi, tidak sah sholatnya. Saya nggak tahu, ini kan sudah sekedar melihat bulan Ramadan, gitu ya. Jangan pun nanti dapat share-sharean sing surat itu cukup sholat itu. Niku mau surat Al-Fatihah itu gitu. Nah kalau sekiranya surat Al-Fatihahnya nggak sampai, ya kalau mau dibaca ya seperti itu. Kemudian syarat sholat itu kan syarat sahnya itu kan cuma Asy-Syafiyah. Apa itu kata Asy-Syafiyah? Yaitu penyembuh. Kafiyah itu adalah pencukup atau mencukupi. Asy-Syafiyah itu menyembuhkan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ini bahwasanya suatu ketika para sahabat sedang jalan, tiba di suatu kampung, kemudian mereka perbekalannya sudah habis. Kemudian mereka minta untuk diberi sedikit makanan, tapi ternyata kampung tersebut malah tidak memberikan. Begitu jalan, ternyata ada salah seorang penduduk kampung yang memanggil mereka. Apakah di antara kalian ada yang bisa, bahasa mereka mungkin yang jambi-jambi. Ini ada kepala suku kami yang qadarullah sakit. Maka ada salah seorang sahabat yang bismillah saya coba. Kemudian itu sampai, kemudian kepala sukunya yang sakit tersebut dibacakan surat Al-Fatihah dengan izin Allah sembuh. Maka langsung dikasih kambing yang lumayan banyak lah. Begitu diceritakan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau berkomentar ini. Wa ma'rifatikan apa yang buatmu tahu bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah korelasi antara penamaan dengan kandungan daripada surat Al-Fatihah. Kemudian kalau kita lirik sedikit dalam surat Al-Baqarah, kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena dalam surat Al-Baqarah ada kisah mengenai Baqarah atau kisah sapi. Itu jemaah sekalian. Kemudian kita masuk mimma jaa fi fadliha. Kita masuk mengenai fadilah daripada surat Al-Fatihah. Tentunya kalau kita teliti banyak sekali fadilahnya. Tapi di sini karena kita awal marrah dan perempuan yang pertama kali kita ini mentadabburi Al-Quran, maka di sini penulis hanya mencantumkan 2 fadilah daripada surat Al-Fatihah. Di sini yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Sa'id bil Mu'alla, bahwasanya suatu ketika sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Mu'alla, beliau diajak ngobrol sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La u'allimannaka suratan hiya aqdamu surah fil Quran. Wahai sahabatku, saya akan mengajarimu surat yang paling mulia, yang paling agung dalam Al-Quran. Ini salah satu metode Rasulullah SAW. Itu tidak kadang-kadang misi secara umum, kemudian kadang-kadang misi secara khutbah, ceramah, tapi di sisi lain kadang-kadang beliau mengkhususkan sahabat-sahabat dipanggil atau diajak ngobrol. Salah satunya sahabat Abu Sa'id al-Mu'alla. Wahai sahabatku, saya akan ajari kamu satu surat yang di mana surat tersebut itu paling agung dalam Al-Quran. Dan metode seperti ini juga tentunya perlu kami perhatikan lagi, lebih mengena terhadap orang yang diajari, lebih membekas pada orang yang diajari. Maka kami juga para santri kadang-kadang yang kami ajak secara umum ada, kemudian secara khusus, secara person juga kita ajak ngobrol 4 mata, kita ajak. Dan itu efeknya ternyata luar biasa sekali. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya sab'u madani wal Qur'an al-azim alladhi utitu. Yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sab'u madani, 7 yang diulang-ulang, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang agung, yang mana diberikan kepadamu. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, jangan hanya kita membaca begitu saja, atau hanya sekedar yang penting baca terus sah sholatnya, ampun kata saya. Tapi usahakan dengan penuh kekhusyukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji pakai alif lam al, itu menunjukkan semua puji-pujian itu hanya pantas teruntuk di Rabbil untuk dikhususkan khusus untuk di Rabbil alam, untuk Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Dalam kamus bahasa Arab ataupun dalam penafsiran Rabb itu adalah Al-Khaliq, pencipta, yang menciptakan segala yang ada dalam alam raya ini. Siapa? Allah. Siapapun, apapun, itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb juga dikatakan Ar-Razik, yang memberikan rezeki. Semuanya yang ada dalam alam raya ini
semut, tikus, burung, ya, cacing, dan lain-lain sebagainya, semua yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sisi lain, Rabb adalah mudabbirul amr, yaitu yang mengurusi segala macam yang ada di dunia. Alamin, semua alam. Alam ini tidak hanya satu alam manusia. Bahkan mungkin di badan kita itu ada alam-alam tersendiri. Kenapa ya? Maaf saja, virus itu masuk ke kita lah, itu bikin peredaran darah dan sebagainya yang sana kesini. Itu siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ya, ada pujian-pujian kepada makhluk, ya, itu hanya sebatas pujian yang terbatas. Mungkin dia terpuji, kenapa? Karena wajahnya cantik, tapi nggak tahu akhlaknya seperti apa, ya, komunikasi malah dengan orang tuanya seperti apa. Ya. Mungkin terpuji, oh dia ganteng, pinter, kuat, tapi tidak tahu selepas kita. Dan maaf, mungkin yang punya kedudukan sekarang terpuji, tapi ketika sudah jatuh dari kedudukannya seperti apa? Atau orang yang kaya, dia mungkin bagi orang yang pujinya, tapi tidak tahu di belakangnya bagaimana dia mendapatkan kekayaan. Atau mungkin maaf saja ketika dia sudah keterus jatuh miskin, apakah ada orang yang akan memujinya kembali? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Al-Kamal, Zat yang maha sempurna, sehingga semua pujian-pujian itu memang hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pujian kalau disematkan ke makhluk itu nanti bahaya terlalu sekali. Bisa menimbulkan penyakit ujub, penyakit iya, penyakit sumpah, penyakit hati, sehingga dalam riwayat ketika ada orang yang memuji-mujimu, dia lain pasir, ditaburi pasir. pasir. Coba loh, Masya Allah, Ustaz perempuan terus soleh, Ustaz penyakit hati nanti masuk. Tapi apa? Kita semua itu bukan apa-apa. Kita semua itu bukan siapa-siapa. Kita ini fakirun ilallah. Kita ini benar-benar kita punya apa? Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sikap aib-aib kita, siapa pula yang akan mau untuk memuji kita? Jangankan memuji, mungkin mendekati kita saja enggak mau. Maka adalah salah seorang salaf, kalau nggak salah beliau dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan bahwa sekiranya Allah jadikan dosa maksiat itu punya bau yang menyengat, niscaya orang-orang tidak akan mau mendekati saya. Itu perkataan salah seorang salaf. Begitu pula dengan kita semua sekali. Ketika kita qadarullah mungkin maksiat kita, kesalahan kita, dosa kita itu bau, niscaya tidak ada orang yang mau mendekati kita. Nah, bagaimana kita kok menahan senang untuk dipuji, sombong, takabur, zalim, menyembah sendiri. Baik, kita masuk lagi di sini. Kemudian poin yang kedua, jemaah sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fis Zabur wala fil Furqan mithlahun
wa innaha lasab'un minal madani wal Qur'anil 'azim alladzi utitu. Rasulullah pun nanti ngendikan, demi jiwaku berada di genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah dan tidak ada sama sekali yang diturunkan kepada Zabur ataupun Injil ataupun juga Furqan, ya, yang semisal surat Al-Fatihah. Wa innahu lasab'un mathani wal Qur'anil 'azim alladzi utitu. Yang mana Al-Fatihah tersebut sab'un mathani Qur'anil 'azim yang dikhususkan diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Zabur, dalam Injil tidak ada itu. Ya. Ada surat-surat lain, ya, isinya ya bermacam-macam. Tapi yang jelas padat, ringkas dan mencakup semua aspek daripada ajaran Islam atau ajaran ya Islam, ya, kecuali surat Al-Fatihah. Ya, dari sini saya mau bertanya kepada jamaah sekalian. Ya. Agama Nabiullah Musa alaihissalam itu agamanya apa? Agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu agamanya apa? Islam. Jelas Islam. Kalau kita lihat secara historis, secara sejarah, kapan sih munculnya Yahudi? Kapan sih munculnya Nasrani? Kapan kira-kira? Yahudi muncul, ya, itu ya setelah Nabiullah Ibrahim, ya, setelah Nabiullah Yakub dan Ishak. Terus kalau demikian berarti masa-masa sebelum itu agamanya apa? Ya jelas Islam. Dan para nabi mereka, ya, mengajarkan satu kesatuan yaitu tauhid. Ya. Ani butuh tauhid. Walaupun syariatnya beda. Nabiullah Ibrahim punya putra namanya Ishak. Nabiullah Ishak punya putra namanya Yakub. Nabiullah Yakub punya putra 12 bersaudara. Di antaranya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam dan saudaranya Yusuf yaitu Bunyamin. Kemudian ada saudara-saudaranya yang ada di antara mereka itu namanya Yehuda. Nah, Yahudi ini itu kebanyakan dinisbahkan kepada Yehuda ini. Tapi ada istilah lain. Apa istilah lain kalau jenengan perhatikan dalam Al-Quran? Bani Israel. Bani Israel ini adalah 12 bersaudara dan anak keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Tapi ketika spesifik Yahudi itu, ya, keturunannya, ya, Yehuda dan orang-orang yang semisal dengan Yehuda. Nah, kalau lihat ceritanya itu dari 12 bersaudara yang paling nakal, paling licik, termasuknya membuat makar supaya Yusuf itu dibunuh ataupun ya Yehuda itu. Pada saudaranya saja ego, apalagi pada orang lain. Nah, dari situlah muncul agama Yahudi. Sedangkan Nasrani muncul kapan? Setelah Nabi Isa. Padahal risalahnya tauhid, walaupun syariatnya berbeda.
Tauhid jelas, tapi syariat berbeda-beda. Syariat Nabiullah Ibrahim berbeda dengan kita, Nabi Muhammad. Syariat Nabiullah Musa alaihissalam yang berbeda. Itu jemaah sekalian. Makanya nanti maaf saja mungkin ada statement ada pemikiran yang mengatakan semua agama sama, perlu diurus. Statementnya semua agama sama, semua agama ibaratnya mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan untuk bisa meraih surganya masing-masing. Statement itu yang silahkan, tapi buat kami orang Islam tidak. Agama yang paling benar dan paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Yang paling benar adalah Islam. Jangan disamakan agama kami dengan agama kalian. Jangan sampai terjebak yang namanya pluralisme agama. Baik, kita masuk lagi jemaah sekalian. Setelah kita membahas mengenai fadilah daripada surat Al-Fatihah, di sini masuk mengenai muwafaqatul awwal surah di akhirnya. Nah ini jemaah sekalian. Jadi kalau kita lihat dan teliti dan tadabbur, itu hampir setiap surat dalam Al-Quran itu ada korelasinya. Korelasi itu apa? Ketersambungan. Korelasi kayak otak-atik matok itu. Kok bisa itu? Ini memang sudah ada, tapi tentunya dengan perangkat-perangkat tidak asal-asalan. Kita lihat dalam surat Al-Fatihah ini, bada'at surati bilhamdi, ya, bahwasanya surat Al-Fatihah ini diawali dengan alhamdulillah. Wa khutimat bid-du'a, dan ditutup dengan doa. Apa isi doa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Maka setelah itu kan kita ngamini gitu nih. Diawali tahmid, diakhiri doa. Terus apa kira-kira hubungannya? Wa kullahuma muwafiqun li akhiri haitsu innal hamdu ad-du'a. Antara yang pertama alhamdulillah, yang akhir doa itu ternyata sesuai, cocok. Kenapa? Karena alhamdulillah itu juga bentuk daripada bentuk doa. Apa dalilnya? Dalilnya di sini fil hadisi afdhalul dzikr la ilaha illallah. Ada sebuah hadis yang mengatakan afdhal, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, wa afdhalud du'a, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah as-Sahih at-Targhib wa Tarhib. Jadi cocok. Awalnya alhamdulillah, diakhiri dengan ihdinas siratal mustaqim, itu juga doa. Ternyata ada hadis afdhalud du'a alhamdulillah. Inilah jamaah sekalian. Jadi antara awal surat dengan akhir surat itu kadang-kadang ada hubungan. Bahkan antara surat yang pertama dengan surat yang selanjutnya itu juga kadang-kadang ada hubungannya. Contohnya ini yang sangat kelihatan sekali jemaah sekalian. Surat Al-Kahfi itu awalnya apa? Alhamdulillahirabbil anzala ala abdihi kitab. Sebelum surat Al-Kahfi itu surat apa? Surat apa? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Dan akhir daripada surat Al-Isra
itu wa qulil hamdulillah. Ayatnya demikian. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Ternyata awal surat Al-Kahfi ya, alhamdulillah. Ada korelasi. Kemudian di sini yang terakhir di sini kita belum selesai surat Al-Fatihah. Mihwar ra'isi li surah. Nah, ternyata dibahas juga, yaitu inti pembahasan daripada surat Al-Fatihah. Di sini dikatakan surat Al-Fatihah intinya adalah tahdidul ma'ani wa usulihi wa furu'ihi, yaitu pembatasan ya, batas-batas daripada ya, ajaran-ajaran Islam, baik itu dasar-dasarnya maupun cabang-cabangnya. Jadi dasar-dasar ajaran Islam itu sudah diatur, sudah dibatasi dalam surat Al-Fatihah. Ini sangat berbeda. Kadang-kadang maaf saja, inti pembahasan itu tidak selalu sama dengan judul nama surat. Contohnya surat An-Nas yang gampang ya. Surat An-Nas itu apa sih? Judulnya apa biasanya? Suratnya kan An-Nas, berarti manusia. Tapi inti isi daripada surat An-Nas itu bukan manusia, tapi justru adalah was-was, bisikan. Bisikan, intinya adalah bisikan. Kenapa? Karena dari bisikan itu sangat dahsyat sekali. Bisikan tetangga kepada seorang istri bisa menghancurkan keluarga. Bisikan seseorang kepada pemimpin bisa menyengsarakan rakyat. Bisikan pemimpin itu menyengsarakan rakyatnya, bisa bahkan bisa terjadi perang. Dan bisikan seorang istri kepada suami bisa membuat suaminya korupsi. Maka sangat dahsyat sekali. Baik, ini sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sudah jam 6 kurang seperempat. Kita tutup, kemudian kita buka forum diskusi bagi yang menyampaikan bertanya. Kita buka. Apabila saya belum bisa menjawab, ya nanti bisa dijawab yang lain, atau mungkin nanti bisa kami sampaikan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.